Warisan budaya tak benda yang sangat berharga berupa arsitektur struktur mortise dan tenon telah berangsur-angsur terlupakan di negeri kita, namun orang Korea telah meneruskannya. Saat memasuki istana arsitektur Korea, Anda akan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Seorang pekerja mendirikan tumpukan kayu ke atas batu platform yang telah disiapkan. Pilar-pilar ini seperti kaki rumah kayu, yang memberikan dukungan kokoh bagi rumah tersebut. Derek di atas dibangun untuk menyediakan kapasitas angkat yang kuat. Ia memindahkan balok-balok ke titik dok kolom, dan kemudian secara manual menyambungkan dua bagian itu dengan sambungan mortise dan tenon. Tidak boleh ada celah selama proses ini. Karena hal ini akan mempengaruhi kesesuaian di antara keduanya, semua celah perlu dihilangkan dengan cara memakukannya bersama-sama, dan kemudian balok sekunder dibangun di lokasi tertentu. Mereka berfungsi seperti pilar internal pada kabin kayu, menyediakan dukungan tambahan pada seluruh struktur, dan lebih meningkatkan stabilitas struktur rumah. Setelah setiap penyelesaian, kepala dok akan menggunakan level untuk mengukur guna memastikan bahwa dok memenuhi standar sebelum melanjutkan ke langkah konstruksi berikutnya. Setiap komponen dibuat terlebih dahulu sesuai dengan desain mortise dan tenon, yang tidak hanya memastikan keakuratan proses konstruksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi konstruksi. Rangka rumah tidak hanya menanggung berat rumah juga melindungi keselamatan penghuninya. Oleh karena itu, tidak ada paku yang digunakan pada rangka utama. Pertama, ini menghindari masalah korosi logam dan penuaan material. Kedua, sambungan mortise dan tenon antar kayu dapat lebih beradaptasi dengan perubahan suhu dan kelembapan, sehingga menjamin kestabilan dan ketahanan bangunan. Setelah seluruh rangka selesai dibangun, langkah berikutnya adalah membangun modul dinding. Bagian luar modul dinding terbuat dari potongan bambu, dan bagian dalam terbuat dari bahan insulasi. Sekarang kita mulai menggunakan paku untuk memperbaikinya. Seluruh prosesnya seperti permainan teka-teki gambar rumah kayu, yang dengan cerdik menyatukan komponen-komponen tiap bagiannya. Itu seperti mengenakan mantel modis pada rumah kayu, menciptakan lingkungan yang nyaman di dalam rumah. Sekarang pemasangan atap dimulai. Para pekerja mula-mula meletakkan kayu-kayu perahu pada atap sebagai balok atas, kemudian mengikatnya dengan baut. Langkah ini disebut konstruksi punggungan, yang menahan seluruh berat atap dan mentransfer gravitasi ke pondasi melalui kolom. Pada saat yang sama, lereng yang terbentuk juga dapat mengalirkan air hujan dengan lancar. Kemudian letakkan papan kayu pada balok atas untuk menutupi seluruh atap, dan pasangkan pada balok atas dengan cara memaku paku sesuai dengan garis tinta. Jenis pemasangan ini memastikan atap memiliki struktur yang kokoh. Untuk mencegah bahan insulasi terjatuh, lapisan kain putih diletakkan di bagian belakang. Sebelumnya pada bagian tepi luar atap dipasang papan-papan kayu panjang untuk mencegah kebocoran material. Selanjutnya dapat dipasang kain putih, kemudian dibangun papan-papan kayu yang disusun secara vertikal dan horizontal membentuk kisi-kisi, kemudian diisi dengan arang tulang hingga merata. Arang beras dapat menyerap dan mengatur kelembapan dalam ruangan, sehingga menjaga udara dalam ruangan tetap segar dan kering. Setelah terisi penuh, tutuplah dengan lapisan kain putih untuk meningkatkan daya tahan dan anti lembab atap. Kemudian lapisan papan pinus cekung diletakkan dan lembaran plastik kedap air diletakkan di atasnya. Metode pemasangan atap jenis ini dapat secara efektif mencegah masuknya air hujan. Langkah terakhir adalah memasang genteng, dengan pekerja menempelkan dasar genteng ke tepian atap dan kemudian memasang genteng di sepanjang alur. Ubin hitam ini tidak hanya tahan air, tetapi juga melengkapi gaya tradisional rumah kayu Korea. Loes ini